semua. Oke, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan campuran beton. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih beton itu? Oke, mari kita bahas. Oke, beton merupakan bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lainnya seperti agregat. Umumnya agregat yang dipakai yaitu agregat kasar yang terbuat dari kerikil, kapur, dan ditambah dengan agregat halus seperti pasir, lalu ditambah dengan air. Oke, kita lanjut masuk ke material penyusun dari beton. Material penyusun dari beton yang pertama itu ada semen. Jenis-jenis semen yang dipakai itu nanti berpengaruh pada kualitas beton. Yang kedua ada agregat. Perbedaan agregat halus dan agregat kasar itu berpengaruh pada bentuk, ukuran, dan kekuatan beton. Yang ketiga ada air. Air di sini berperan dalam reaksi hidrasi dan pengendalian workability. Yang keempat ada bahan tambah. Nah, di sini bahan tambah ini digunakan untuk memodifikasi sifat beton sesuai dengan kebutuhan kita. Next, kita lanjut ke jenis beton. Di sini jenis beton yang pertama ada beton segar. Nah, di sini ada beberapa tahap untuk pengujian dari beton segar. Yang pertama ada workability atau kemudahan pengerjaan. Yang kedua ada slam test atau uji slam. Yang ketiga ada waktu pengikatan atau setting time. Yang keempat ada segregasi atau pemisahan agregat. Yang kelima ada blending atau pengeluaran air. Dan yang terakhir ada pengujian slam dan flow untuk mengukur workability. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu workability. Workability adalah tingkat kemudahan suatu campuran beton untuk dicetak, dituang, dipadatkan, dan diratakan tanpa adanya segregasi. Nah, faktor yang mempengaruhi dari workability ini ada 3. Yang pertama ada rasio air semen. Nah, semakin tinggi air maka semakin mudah pengerjaannya, tetapi bisa juga menurunkan kekuatan dari si betonnya. Yang kedua ada ukuran dan bentuk agregat, dan yang ketiga ada penggunaan admixture. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu ada uji slam atau slam test. Nah, uji slam adalah metode untuk mengukur workability beton segar dengan melihat seberapa jauh beton itu melorot atau slam saat dituang dalam kerucut terbalik. Nah, uji slam ini dilakukan dengan beberapa proses. Proses yang pertama yaitu beton segar dimasukkan ke dalam kerucut logam secara bertahap dalam 3 lapisan. Tahap yang kedua, setiap lapisan dipadatkan dengan batang logam. Tahap yang ketiga, setelah penuh, kerucut itu diangkat secara vertikal dan beton dibiarkan melorot. Tahap yang keempat, hasil slam. Nah, hasil slam ini selisih tinggi beton sebelum dan sesudah pengangkatan kerucut itu dihitung untuk mendapatkan tingkat hasil slamnya. Dan yang terakhir ada hasilnya. Hasilnya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada slam rendah, yang kedua ada slam sedang, dan yang ketiga ada slam tinggi. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh anggota sebelumnya. Waktu pengikatan atau setting time. Definisinya yaitu waktu yang dibutuhkan beton agar untuk mulai mengeras setelah pencampuran. Waktu ini penting untuk mengatur lamanya beton. Bisa dicetak dan diratakan sebelum kehilangan workability. Yang kedua yaitu pengaruh faktor luar. Suhu tinggi, bahan tambahan seperti admixture, retarder atau akselerator. Yang ketiga yaitu pengujian. Waktu pengikatan biasanya diukur menggunakan uji penetrasi atau metode lain yang sesuai standar. Yang kedua yaitu segregasi atau pemisahan agregat. Definisinya yaitu pemisahan antar agregat, dan penyebabnya antara lain penggunaan air yang berlebihan, agregat yang terlalu besar atau kasar, pencampuran atau pemadatan tidak tepat. Dampaknya antara lain segregasi menghasilkan beton yang tidak seragam, yang dapat mengurangi kekuatan dan ketahanan beton. Pencegahannya yang dapat dilakukan yaitu menjaga proporsi air dan semen yang tepat, memilih agregat dengan gradasi baik, dan memperhatikan teknik pemadatan. Selanjutnya yaitu blending atau pengeluaran air. Definisi blending yaitu untuk beton segar ke permukaan karena pemisahan dari campuran air. Air naik ke permukaan dan meningkatkan beton yang lebih kering di bawahnya.
penyebabnya yaitu menggunakan air yang berlebihan atau agregat yang terlalu kasar. Dampak yang terjadi akibat blending yaitu retakan di permukaan, kekuatan yang lebih rendah, dan permukaan beton yang lebih rapuh. Pencegahan yang dapat dilakukan supaya tidak terjadi blending yaitu mengatur rasio air sampai semen dengan benar, memilih agregat halus yang cukup, dan menggunakan admixtur jika diperlukan. Selanjutnya yaitu pengujian slump dan flow untuk mengukur workability. Uji slump ini cara yang paling umum untuk mengukur workability. Hasil uji slump menunjukkan workability dan konsistensi beton segar. Metode ini sederhana dan cepat, serta sering digunakan di lapangan penyebaran beton. Yang kedua yaitu uji flow. Uji flow biasanya digunakan pada beton self-compacting atau beton dengan slump tinggi, yaitu beton yang dirancang untuk mengalir sendiri tanpa banyak pemadatan. Uji flow dilakukan di atas meja flow yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh beton menyebar. Beton ditempatkan di tengah meja, kemudian meja digerakkan dan hasil pengukuran berupa diameter. Yang selanjutnya yaitu beton keras. Sifat beton keras merujuk pada karakteristik beton setelah proses hidrasi selesai dan beton telah mengeras sepenuhnya. Beton keras memiliki sifat yang menentukan kekuatan, durabilitas, dan performanya dalam aplikasi konstruksi. Nah, selanjutnya kita memasuki sifat penting beton keras. Di dalam sifat penting beton keras ini memiliki 9 sifat, yaitu yang pertama kekuatan tekan, yang kedua kekuatan tarik, yang ketiga modulus elastisitas, yang keempat daya tahan terhadap lingkungan, yang kelima kedap air, yang keenam susut, yang ketujuh grab, yang kedelapan ketahanan terhadap suhu tinggi, yang kesembilan ketahanan terhadap abrasi. Yang pertama, kekuatan tekanan atau compressive strength. Kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menahan beton atau beban tekan sebelum mengalami keretakan atau kehancuran. Untuk pengujian kekuatan tekan ini, itu biasanya dilakukan pada beton berbentuk silinder atau kubus menggunakan mesin uji tekan. Kekuatan tekan dinyatakan dalam satuan MPa atau disebut dengan megapascal. Faktor yang mempengaruhi kekuatan tekan yaitu faktor rasio air semen, kualitas bahan baku, gradasi agregat, dan proses curing yang mempengaruhi kekuatan tekan beton. Kita memasuki yang kedua, sifat yang kedua, yaitu kekuatan tarik. Kekuatan tarik adalah kemampuan beton untuk menahan gaya tarik. Beton cenderung memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah daripada kekuatan tekan. Untuk pengujian kekuatan tarik, itu biasanya dilakukan dengan metode split cylinder atau drip tension. Nah, untuk split cylinder itu yang dimaksud adalah metode untuk menentukan kekuatan tarik suatu bahan seperti beton. Dan drip tension itu cara untuk mengukur kekuatan tarik beton dengan cara menariknya hingga sebagian terpisah. Nah, untuk penggunaan beton bertulang, kekuatan tarik ini membutuhkan penggunaan beton bertulang. Ini untuk apa? Penggunaan beton bertulang ini berguna untuk meningkatkan kemampuan beton menahan gaya tarik. Beton sering dikombinasikan dengan baja tulang atau reinforcement. Sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu sifat modulus elastisitas. Modulus elastisitas menggambarkan kemampuan beton untuk kembali ke bentuk asalnya setelah menerima beban. Nilai modulus elastisitas menunjukkan kekuatan beton. Nah, modulus elastisitas ini ketika diberikan ketekanan, dia akan kembali ke bentuk asalnya, ke bentuk semula setelah menerima beban daripada bangunan yang akan dilakukan. Untuk
pengaruh dan struktur, modulus elastisitas penting dalam perancangan struktur yang perlu menahan beban tanpa mengalami deformasi berlebihan. Untuk faktor yang mempengaruhi modulus elastisitas itu memiliki kualitas dan jenis agregat, serta rasio air semen yang mempengaruhi modulus elastisitas beton. Untuk sifat yang keempat, yaitu daya tahan terhadap lingkungan atau disebut dengan durability. Durability adalah ketahanan beton terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti cuaca ekstrim, paparan air, korosi, sulfat, atau lingkungan kimia lainnya. Perlindungan terhadap korosi. Daya tahan terhadap lingkungan ini memerlukan perlindungan terhadap korosi. Seperti beton bertulang harus dirancang agar mampu melindungi tulang dari korosi. Penggunaan beton berkualitas tinggi dan proses curing yang baik dapat meningkatkan daya tahan beton. Untuk perlindungan terhadap serangan kimia. Nah, daya tahan terhadap lingkungan ini memerlukan perlindungan terhadap serangan kimia, seperti penambahan admixtur atau penggunaan semen khusus dapat meningkatkan ketahanan terhadap bahan kimia agresif. Daya tahan terhadap lingkungan inilah membutuhkan ketahanan untuk sebuah beton kasar untuk bisa bertahan di segala cuaca, segala korosi, segala zat-zat kimia yang ada. Perkenalkan, nama saya Azril Dinanda dari NIM 240501069. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, kedap air. Definisi dari kedap air adalah kemampuan beton untuk menahan penetrasi air. Beton yang baik harus cukup kedap air agar tidak memungkinkan air masuk ke dalam pori-pori. Pengaruh terhadap struktur. Beton yang kedap air lebih tahan lama dan mampu melindungi tulangan baja dari korosi. Faktor yang mempengaruhi kerapatan campuran beton, gradasi agregat, rasio air semen, dan perawatan curing yang tepat mempengaruhi kedap air beton. Susut. Definisi susut adalah penurunan volume beton setelah proses hidrasi dan pengeringan. Susut yang tidak dikontrol bisa menyebabkan retak pada beton. Jenis susut. Jenis susut ada dua jenis. Susut utama yaitu susut plastis dan susut kering. Pencegahan retak akibat susut. Menjaga kadar air semen yang tepat, proses curing yang memadai, dan pemilihan agregat yang tepat dapat mengurangi susut pada beton. Creep. Definisi creep adalah deformasi beton yang terjadi secara bertahap akibat beban jangka panjang. Creep terjadi karena beton mengalir secara lambat di bawah beban yang tetap. Dampak pada struktur. Deformasi creep perlu diperhitungkan pada struktur beton yang diberi beban jangka panjang, seperti tiang atau dinding beton bertulang. Faktor yang mempengaruhi beban yang diterapkan, rasio air semen, jenis semen, dan ukuran agregat mempengaruhi besar creep pada beton. Ketahanan terhadap suhu tinggi. Definisi ketahanan terhadap suhu tinggi. Beton memiliki ketahanan alami terhadap suhu tinggi dan api dibandingkan dengan bahan konstruksi lainnya seperti baja. Pengaruh pada struktur. Pada suhu tinggi, beton akan mengalami kerusakan termal, tetapi dengan perencanaan yang baik, beton bisa cukup tahan terhadap api. Modifikasi beton. Penggunaan beton tahan api dan aditif khusus dapat meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Ketahanan terhadap abrasi. Definisi ketahanan terhadap abrasi adalah kemampuan beton untuk menahan kausan akibat gesekan atau tekanan langsung. Aplikasinya, beton dengan ketahanan abrasi tinggi diperlukan pada struktur yang sering terpapar aktivitas mekanis atau gesekan, seperti lantai, industri, dan trotoar. Faktor yang mempengaruhi. Penggunaan agregat keras campuran beton dengan water cement ratio rendah dan curing yang tepat dapat meningkatkan ketahanan terhadap abrasi. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi campuran beton. Yang pertama yaitu water cement ratio, yaitu pengaruh rasio air semen pada kekuatan beton dan workability. Yang kedua yaitu kualitas agregat, yaitu pengaruh gradasi
kepadatan dan kebersihan agregat pada campuran beton. Yang ketiga yaitu kadar udara. Pengaruh kadar udara atau entrapped air and entrained air pada workability dan daya tahan beton terhadap cuaca ekstrim. Yang keempat yaitu penggunaan admixture, yaitu cara admixture dapat meningkatkan atau menurunkan workability, yaitu mempercepat atau memperlambat waktu peningkatan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas metode perencanaan campuran beton. Metode perencanaan campuran beton dibagi 3, yaitu metode SNI, Standar Nasional Indonesia, metode ACI, America Contract Institute, dan metode British Standard. Baik, sekarang kita memasuki proses perencanaan campuran beton. Dalam proses perencanaan campur beton ini, kita memiliki 4 dalam proses ini. Yang pertama, menentukan kuat tekan beton. Yang kedua, pemilihan rasio air semen. Yang ketiga, penentuan jumlah bahan. Yang keempat, koreksi kadar air agregat. Nah, proses perencanaan campur beton ini yang pertama, menentukan kuat tekan beton. Nah, dalam menentukan kuat tekan beton, kita harus menentukan langkah awal dalam merencanakan campuran atau merancangkan campuran berdasarkan kuat tekan yang diinginkan, atau FC sama dengan 20 MPa 30 MPa. FC ini disebut sebagai satuan MPa atau dimaksud dengan satuan MPa atau megapascal yang menunjukkan kuat tekan beton. Yang kedua, proses pemilihan rasio air semen. Dalam proses pemilihan air semen ini, kita harus menentukan rasio yang tepat untuk mencapai kuat tekan dan workability yang diinginkan. Nah, proses perencanaan campuran beton yang satu ini kita harus memilih rasio air semen yang baik dan berkualitas yang baik. Yang ketiga, proses penentuan jumlah bahan. Dalam proses ini, kita harus menghitung takaran semen, air, dan agregat berdasarkan volume beton yang direncanakan. Nah, proses ini juga kita harus menentukan berapa jumlah bahan dan berapa takaran yang kita butuhkan dalam mencampur dalam beton ini. Yang keempat, koreksi kadar air agregat. Proses ini kita harus menghitung kembali jumlah air jika agregat mengandung kadar air alami atau mixture content. Di sini saya akan membahas pengujian dan pengendalian kualitas beton. Pengujian dan pengendalian kualitas beton ada 3, yaitu pengujian beton segar, pengujian beton keras, dan pengendalian mutu lapangan. Saya di sini akan membahas perbaikan dan optimalisasi campuran beton. Perbaikan dan optimasi campuran beton dibagi 2, yaitu optimalisasi bahan tambah dan beton khusus. Optimasi bahan tambah yaitu pemilihan admixture yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Kalau beton khusus yaitu perencanaan campuran beton untuk beton bertulang dan beton yang tahan suhu tinggi. Oke, di materi terakhir ini ada penerapan teknologi pada perencanaan campuran beton. Nah, penerapan teknologi pada perencanaan campuran beton ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada beton soft compacting atau disingkat menjadi SCC, dan yang kedua ada penggunaan software perencanaan. SCC ini penggunaan teknologi campuran beton yang dapat mengalir sendiri tanpa perlu proses pemadatan. SCC ini cocok digunakan untuk struktur yang rumit. Yang kedua, ada penggunaan software perencanaan. Nah, ini pengenalan aplikasi software untuk membantu perencanaan campuran beton. Contohnya seperti Concrete Mix Design Software. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye-bye!